Kenalin, saya Dejaya Finani Ni'mah dengan NIM V1223021. Sebagai mahasiswa manajemen perdagangan, tentunya perlu memahami isu-isu perdagangan internasional. Nah, isu-isu perdagangan internasional yang saat ini masih menjadi perbincangan dan perhatian masyarakat dunia, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih dampak perubahan pengaruh dari perang dagang tersebut untuk Indonesia. Bayangin, dua negara superpower ribut soal perdagangan. Tarif impor dinaikin, barang ditahan, teknologi dilarang. Tapi tahu nggak, yang nggak ikutan perang justru bisa kena getahnya. Yap, Indonesia. Pelan-pelan ikut goyah. Gila sih, cuma karena dua negara ribut, kita bisa kena efek domino segede ini. Tenang, kita bahas lengkap di video ini. Stay tune sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke efeknya, buat Indonesia, kita harus ngerti dulu, apa sih perang dagang itu? Gampangnya gini, perang dagang itu kayak dua orang yang saling sabotase. Jualan satu naikin pajak bareng lawan, satu lagi balas dendam. Amerika ngerasa Cina main curang, nyolong teknologi, dumping harga, dan bikin perusahaan Amerika kalah saing. Cina bilang, lo kamu aja yang insecure. Akhirnya mereka saling lempar tarif. Dari produk elektronik, baja, sampai kedelai pun ikutan kena. Indonesia sebenarnya nggak ikut perang, tapi justru karena nggak ikut, kita jadi penonton yang duduk terlalu dekat. 1. Ekspor-impor goyang. Cina dan Amerika adalah dua dari mitra dagang terbesar kita. Kalau mereka saling jegal, permintaan barang turun. Contoh, sawit, karet, komponen elektronik, semua bisa kena efek domino. 2. Investor jadi takut. Ketidakpastian bikin investor global menjadi mikir ulang buat tanam duit di negara berkembang. Indonesia termasuk yang bisa kena skip kalau nggak sigap. Indonesia jadi ditekan untuk pilih sisi. Amerika mulai ngebujuk negara-negara buat ninggalin teknologi Cina, kayak Huawei atau TikTok. Cina nggak tinggal diam, makin gencar investasi di Asia lewat Project Belt and Road. Inisiatif Indonesia di tengah-tengah kalau terlalu dekat sama Amerika bisa bikin Cina ngambek. Kalau condong ke Cina, Amerika bisa ditekan dari sisi ekonomi atau diplomasi. 2. Relokasi industri. Tapi ada taruhannya. Banyak perusahaan dari Cina dan Amerika yang merelokasikan pabriknya ke Asia Tenggara buat ngehindarin tarif. Indonesia jadi rebutan lahan pabrik. Tapi masalahnya, kita siap nggak? Infrastruktur oke, SDM siap. Kalau nggak siap, yang masuk cuman pabrik murahan dan Indonesia nggak dapat nilai tambah. 3. Diplomasi lebih aktif. Indonesia jadi lebih agresif di forum internasional, ASEAN, G20. Indonesia harus main strategi, bukan soal berpihak, tapi ambil untung tanpa terseret konflik, agar terhindar dari perang dagang antara Amerika dan Cina. Perkuat diplomasi, siapkan infrastruktur, buat tarik relokasi pabrik, agar tingkat pengangguran berkurang. Diversifikasi mitra dagang, jangan terlalu bergantung ke satu negara. Bantu UMKM supaya lebih tahan gejolak global. Jadi, meski kita bukan pemain utama, kita tetap bisa kena imbas dari perang dagang Amerika versus Cina. Mulai dari harga barang naik, PHK, hingga ancaman resesi, Cina balas serangan Amerika Serikat dengan menaikkan tarif menjadi 15% untuk batu bara dan gas alam cair, 10% untuk minyak mobil plus alat pertanian. Indonesia bagian dari rantai dagang global. Kalau konflik ini berlanjut, industri tekstil pakaian, alas kaki, ini bisa kepukul harga barang impor naik, biaya produksi membengkak, ekspor turun, pabrik kesulitan bertahan, ujung-ujungnya bisa PHK meningkat. Tapi ini faktor eksternal. Perang dagang ini di luar kendali kita, tapi kita bisa bersiap. Pemerintah harus cari pasar baru dan memperkuat ekonomi lokal. Bisnis perlu diversifikasi, bahan baku dan target ekspor. Individu harus lebih sadar dengan kondisi ekonomi dan adaptif. Seperti
nasihat Warren Buffett, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan, bersiaplah untuk perubahan sebelum terlambat. Sekian video penjelasan dari saya, semoga menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi masyarakat global terkait isu-isu perdagangan internasional. Terima kasih.